Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Semoga hari ini kita berada di dalam kondisi yang baik, lancar rezekinya, dan selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi permasalahan yang saat ini kita hadapi. Oke, kali ini kita berada di hari Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2020. Seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan yang masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini dari zodiak Capricorn terlebih dahulu dengan dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 ini sepertinya hal baik sepertinya melingkupi kamu di hari Sabtu ini. Artinya apa? Artinya di sini daripada kondisi keuangan, daripada kondisi finansial, di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu sangat terkontrol sekali, sehingga tidak terlalu menyebabkan pikiran-pikiran yang beraneka ragam daripada kondisi keuangan kamu. Di sini memang kamu menyadari posisi diri kamu adalah tulang punggung keluarga, tetapi walaupun kamu adalah tulang punggung keluarga, tetapi kemampuan untuk manajemen keuangan itu sangat baik sekali. Sehingga di sini untuk masalah keuangan di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 hampir dipastikan tidak terlalu ada suatu permasalahan. Kemudian bergeser ke masalah usaha atau masalah pekerjaan. Di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 ini bisa dikatakan juga daripada kondisi usaha ataupun pekerjaan kamu dalam kondisi yang masih bisa kamu selesaikan semua. Artinya apa? Ada beban tanggung jawab di pekerjaan kamu, ada jenis pekerjaan kamu yang lainnya, itu bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Karena memang satu, kamu ini orangnya paling jengkel kalau mengerjakan itu tidak sampai selesai. Dan di sini kamu setiap ada tanggung jawab di dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha, kamu selalu berusaha keras untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sempurna. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara dengan diri kamu dan pasangan kamu, sepertinya hari ini agak anyep, agak datar, tidak ada sesuatu yang sepertinya spesial di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 ini. Karena apa? Karena sepertinya dari diri kamu itu ada yang ditutup-tutupi, begitu pula dengan diri pasangan kamu juga ada yang ditutup-tutupi, sehingga antara diri kamu dengan diri pasangan kamu tidak ada sebuah keterbukaan yang sepertinya memang ini masih menjadi sekat yang menciptakan sebuah gelombang permasalahan di dalam hubungan asmara kamu, khususnya di hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Tetapi hal ini sebenarnya bisa kamu antisipasi. Tetapi sepertinya memang antara diri kamu dengan pasangan kamu itu masih sama-sama belum mau mengantisipasi permasalahan yang muncul di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Artinya kamu harus terus berusaha, kamu harus terus memperjuangkan. Karena apa? Yang saat ini kamu perjuangkan, yang selama ini kamu doakan itu sebenarnya sedang Tuhan kerjakan. Tetapi di sini memang kita sebagai manusia terkadang itu dengan egonya kita itu menganggap apa yang kita doakan itu kok sepertinya nggak terwujud. Apa yang menjadi harapan kita kok sepertinya nggak menjadi kenyataan. Padahal di sini kalau bisa kamu ketahui adalah apa yang saat ini sedang kamu perjuangkan, apa yang saat ini sedang kamu lakukan, itu tentunya akan menjadikan harapan buat kamu. Memang bukan sekarang, memang tidak bisa dipercepat, tetapi setidaknya dengan proses-proses yang kamu kerjakan, itu nanti pasti akan mendapatkan sebuah pencerahan di dalam tujuan kamu di akhirnya nanti. Tetapi di sini memang kita sebagai manusia ada rasa nggak sabar, ada rasa ingin buru-buru, tetapi hal itu terkadang yang justru malah menjadikan sebuah permasalahan buat kamu. Ditambah lagi banyak sekali di sekeliling kamu orang-orang yang tidak mau mengerti kondisi kamu. Kamu sedang memperjuangkan sesuatu, kamu sedang bisa mendoakan sesuatu, tetapi di sini memang terkadang orang-orang yang di sekeliling kamu itu nggak bisa mengerti keadaan kamu. Bahkan orang-orang yang ada di lingkungan terdekat kamu sama sekali tidak ada yang bisa mengerti apa yang saat ini sedang perjuangkan. Mereka hanya mengutamakan egonya mereka saja. Mereka tidak bisa memahami apa yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini kamu harus punya sebuah kekuatan, kamu harus punya mentalitas yang kuat. Karena apa?
apa yang saat ini sedang kamu kerjakan, apa yang saat ini sedang kamu perjuangkan, dan di setiap ibadah kamu yang kamu doakan kepada Tuhan, itu sedang Tuhan lakukan. Dan kamu harus percaya itu, terus berusaha keras, terus berjuang, apapun konsekuensinya, apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik. Perkara hasil akhirnya nanti akan seperti apa, semua atas kehendak Tuhan. Dan kamu harus percaya bahwa pencerahan di dalam kehidupan kamu tentunya akan segera kamu dapatkan, baik di dalam urusan pekerjaan kamu, di dalam urusan kemandirian finansial kamu, maupun masalah yang terus menekan kamu adalah masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan. Karena apa? Sepertinya kamu punya pasangan pun juga sepertinya percuma. Karena apa? Karena yang bisa mengerti diri kamu itu ya hanyalah diri kamu sendiri. Yang mengerti perjuangan kamu, yang mengerti sakitnya usaha kamu itu ya hanya diri kamu sendiri. Di sini memang pasangan kamu itu tahu, tetapi tidak mau mengerti apa yang saat ini menjadi kondisi kamu. Dan di saat seperti ini, kamu harus punya mentalitas yang kuat, kamu harus punya pemikiran yang terbuka, bahwa kamu pasti bisa kok melalui ini semua. Memang berat, tetapi di sini kamu pasti bisa. Harus punya kemampuan bahwa kamu itu pasti bisa. Harus yakin dan optimis bahwa kamu pasti bisa melalui masa-masa sulit yang saat ini sedang kamu alami. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius, dan yakin Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang menjadi kamu harapkan. Oke? Selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Star, dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Merasa bingung tentang sebuah kehidupan itu adalah sesuatu hal yang wajar, apalagi memang buat kamu yang punya zodiak Pisces, dari awal tahun 2020 sudah dikelilingi oleh beraneka ragam masakan yang sepertinya kamu itu merasa kurang enak di dalam memakannya, atau bisa dikatakan dari awal tahun 2020 masalah-masalah itu sepertinya kurang enak menghampiri kamu. Memang wajar kita terjebak di dalam situasi yang cukup sulit. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Pisces ini saat ini berada di dalam situasi yang rumit. Artinya apa? Dia mau maju itu nanti malah jatuh. Mau mundur itu juga tidak mungkin. Jadi semuanya serba dilema, maju salah, mau mundur pun juga salah. Jadi situasi seperti ini memang terkadang menjadi situasi yang cukup sulit dipikirkan oleh kamu yang punya zodiak Pisces. Karena apa? Sejauh ini apa yang sedang kamu usahakan untuk menyelesaikan masalah, memang sudah beberapa masalah bisa diselesaikan, tetapi munculnya masalah baru yang sepertinya masih belum bisa menjauh daripada diri kamu sendiri. Dan hal ini sepertinya harus kamu cari tahu sumbernya itu dari mana. Nah, sumbernya kan sebenarnya hanya dalam lingkungan terkecil kamu, dalam lingkungan keluarga kamu, dalam lingkungan pasangan kamu, yang sebenarnya sampai saat ini lingkungan terkecil itu yang masih menjadi suatu eskalasi permasalahan yang cukup besar. Nah, setidaknya di sini memang kamu sudah selalu berusaha baik, berusaha untuk menyelesaikan masalah, walaupun memang terkadang hasil penyelesaian masalahnya itu nggak signifikan, tetapi setidaknya di sini kamu sudah punya effort atau usaha yang cukup untuk bisa menyelesaikan permasalahan kamu di dalam lingkungan terkecil kamu. Dan semoga saja di akhir bulan Agustus tahun 2020, seperti yang sudah saya sampaikan di ramalan Pisces bulan September tahun 2020, akan ada beberapa persoalan-persoalan kehidupan yang sepertinya bisa kamu selesaikan. Dan hal ini harus kamu yakini bahwa setiap kesulitan tentunya pasti akan bersama dengan sebuah kemudahan, dan kamu harus meyakini bahwa kamu pasti bisa kok yang namanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kamu, terutama masalah yang ada di dalam keluarga kamu ataupun masalah yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Walaupun sebenarnya komunikasi dengan pasangan cukup terjalin dengan bagus, tetapi memang ada sesuatu yang memang membuat hubungan asmara kamu ini terjebak dalam situasi yang cukup bermasalah. Tetapi di sisi yang lain ada kartu The Star, artinya daripada sisi yang lain kamu sangat baik sekali, terutama di dalam manajemen keuangan, di dalam kesehatan finansial. Di sini cukup kondusif, artinya keuangan kamu berada di dalam kondisi yang sehat. Begitu pula dengan pekerjaan maupun usaha kamu yang sampai dengan hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 masih dalam kondisi yang cukup stabil, dan hal ini harus kamu jaga supaya masih tetap dalam kondisi yang kondusif. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries,
Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu Fourth of One. Yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya memang tujuan kamu saat ini adalah membuat bangga orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Tujuan kamu saat ini membuat bangga orang tua kamu, membuat bangga pasangan kamu, dan tujuan yang paling utama yang saat ini sedang kamu lakukan adalah membuat orang-orang yang membenci kamu itu iri terhadap diri kamu. Karena apa? Kamu sudah berusaha mau dijatuhkan, sudah berusaha mau dijegal, sudah berusaha mau diinjek-injek, sudah berusaha mau dikalahkan, tetapi di sini kamu bisa bangkit lagi untuk bisa membuktikan kepada mereka bahwa kamu tidak serendah apa yang mereka perkirakan. Dan di sini sangat luar biasa sekali. Artinya apa? Di hari Sabtu ini sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020, secara pekerjaan kamu punya semangat kerja yang sangat luar biasa. Artinya apa? Kamu mensyukuri jenis pekerjaan kamu. Apapun pekerjaan kamu, selagi itu halal, kamu dengan semangat untuk bekerja di tempat kerja kamu saat ini. Dan buat kamu yang berwirausaha ataupun berusaha sendiri, kamu juga sepertinya punya semangat yang tinggi untuk bisa berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga terasa sekali. Untuk masalah keuangan, buat kamu yang punya zodiak Aries, di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang cukup bagus, dalam kondisi yang cukup mantap, dalam kondisi yang cukup kondusif daripada masalah keuangan kamu. Karena apa? Karena memang semangat kerja kamu sangat luar biasa sekali dan penghasilan kamu sebanding lurus dengan semangat kerja yang saat ini sedang kamu jalankan. Kemudian di sisi yang lain untuk masalah hubungan asmara, memang terkadang kamu yang masih berusaha mencari penerangan untuk hubungan asmara kamu. Karena apa? Terkadang hubungan asmara dalam tanda kutip memang masih menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Memang harus menjadi sesuatu yang harus bisa diberikan penerangan. Karena apa? Karena antara diri kamu dengan diri pasangan kamu tentunya itu ada banyak sekali perbedaan. Nah, di sini yang masih menjadi PR buat kamu adalah bagaimana menyatukan perbedaan antara diri kamu dengan diri pasangan kamu. Tetapi sejauh ini, sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 ini, bisa dikatakan antara kamu dengan pasangan kamu itu masih bisalah yang namanya menyatukan persepsi dan menyatukan pemikiran yang sama. Sehingga di malam minggu ini bisa dikatakan tidak ada masalah hubungan asmara antara diri kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Chariot. Artinya di sini memang kamu masih menikmati sebuah kehidupan yang dimana kamu itu bersabar banget terhadap masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Terlepas dari apapun beban yang saat ini kamu hadapi, seberat apapun masalah, di sini kelebihan kamu adalah rasa sabar. Rasa sabar yang sangat luar biasa sekali yang ada di dalam diri seorang zodiak Taurus. Artinya apa? Walaupun memang kamu mendapatkan sebuah tekanan yang berat, mendapatkan beban yang cukup sulit juga, tetapi di sini dengan kesabaran kamu, saya yakin kamu pasti bisa kok meringankan beban-beban masalah yang saat ini. Beban-beban masalah yang saat ini kamu hadapi. Dan memang beban yang saat ini bukan hanya terjadi daripada satu sisi saja, tetapi juga daripada sisi yang lainnya. Sehingga memang terkadang sebuah tekanan yang berat ini kalau bukan Taurus mungkin udah nggak kuat lagi. Tetapi di sini kelebihan kamu adalah kamu memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa sekali untuk menopang beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kemarin sudah saya katakan, kamu harus melepaskan beban-beban yang sekiranya tidak terlalu penting. Tetapi sampai dengan saat ini memang beban itu masih belum bisa terkikis satu persatu. Tetapi memang dengan kesabaran kamu, dengan kemampuan kamu, beban-beban tersebut tentunya pasti nantinya akan bisa kamu selesaikan dan kamu hilangkan. Kemudian daripada masalah keuangan, memang di sini kamu itu terlalu terlalu nggak peduli dengan hal-hal yang kecil yang ada di dalam kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Kamu ngeluarin uang untuk ini, ngeluarin uang untuk itu, kamu itu nggak sadar. Artinya apa? Artinya pengeluaran kecil itu sepertinya yang memang masih menjadi sebuah permasalahan daripada diri seorang zodiak Taurus, daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kamu di dalam membagi waktu dan di dalam menyelesaikan masalah. Di sini memang sepertinya kamu ada sebuah masalah tentang waktu. Kamu tuh sepertinya merasa kehabisan waktu untuk menyelesaikan masalah. Dan hal ini terjadi karena apa? Hal ini terjadi karena kamu sepertinya kurang manajemen waktu. Artinya apa? Kamu tidak punya deadline khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya kalau kamu pengen meringankan beban kamu harus punya pembagian waktu yang bagus. Oh, masalah ini diselesaikan paling lama besok minggu.
oh masalah yang ini diselesaikan paling lama akhir Agustus. Jadi harus ada sebuah manajemen penyelesaian masalah yang baik kalau kamu ingin meringankan beban yang saat ini sedang kamu pikul di dalam kehidupan kamu. Nah, beban ini bervariasi dari pekerjaan, daripada perasaan, daripada mentalitas, maupun daripada hubungan asmara. Dan memang sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020 nanti, sepertinya kamu harus bekerja keras untuk bisa meringankan beban-beban yang saat ini sedang kamu alami. Dan dengan keyakinan kamu, dengan kesabaran kamu, di sini saya yakin kamu bisa kok yang namanya menyelesaikan beban-beban yang saat ini sedang kamu alami di dalam kehidupan kamu. Termasuk untuk hubungan asmara, walaupun ada sedikit clash ya, ada sedikit tidak nyambung dengan pasangan kamu, tetapi itu masih bisa diantisipasi, terutama untuk hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di situ ada kartu The Death dan di sini ada kartu Nine of Pentacles. Bersedih boleh. Bersedih boleh, marah boleh, kesel boleh, emosi boleh, kecewa boleh. Manusiawi seperti itu. Tetapi kamu tidak boleh terperangkap di dalam perasaan yang seperti itu. Karena apa? Kalau kamu masih terperangkap di dalam situasi yang seperti itu, terutama efek daripada hubungan asmara kamu yang ada masalah, ini nantinya malah akan menghambat langkah kamu secara keseluruhan. Nah, di sini memang tekanan-tekanan itu semakin lama semakin berat. Artinya apa? Semakin kesini semakin berat. Apalagi kemarin baru saja saya katakan di ramalan hal baik zodiak Gemini di bulan September tahun 2020, kamu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Dan di sini memang kamu terperangkap. Kamu terperangkap di dalam situasi yang kurang menguntungkan buat kamu. Dan saat ini mumpung belum terjadi, kamu harus bisa keluar daripada situasi yang sulit ini. Nah, sebenarnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu itu punya sebuah kekuatan untuk bisa mengatasi tekanan-tekanan yang ada di dalam diri kamu. Walaupun memang di sekeliling kamu ada harapan-harapan yang cukup besar terhadap diri kamu, tetapi di sini kamu punya kekuatan yang ada di dalam diri kamu untuk keluar daripada situasi yang menyakitkan dan menyulitkan buat kamu ini. Nah, sebenarnya kan situasinya ini kamu itu tahu apa sih yang membuat kamu itu dalam kesulitan. Nah, seharusnya kalau kamu itu sudah tahu situasi yang sulit ini apa penyebabnya, ya udah ayo segera diantisipasi, segera diselesaikan, segera disingkirkan. Supaya apa? Supaya jalan kamu itu kembali lancar, supaya jalan kamu itu kembali mulus. Dan jangan biarkan kekecewaan, kemarahan, emosi, sedih itu memperangkap kamu di dalam situasi yang menyulitkan. Kamu berhak atas kehidupan kamu sendiri dan kamu harus bahagia terhadap kehidupan kamu sendiri. Jadi jangan dibiarkan kehidupan kamu ini dikendalikan oleh rasa kecewa, dikendalikan oleh rasa sedih, dikendalikan oleh rasa marah. Karena apa? Kalau kamu masih dikendalikan oleh itu, ya maka langkah kamu akan ada sebuah hambatan. Dan hambatan di hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 adalah hal-hal yang seperti itu, termasuk di dalam urusan hubungan asmara kamu. Tetapi di sini di hari Sabtu, sisi positifnya adalah daripada kondisi keuangan kamu di hari Sabtu ini masih dalam kondisi yang kondusif, masih dalam kondisi yang sehat, masih dalam kondisi yang aman, sehingga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang harus dikhawatirkan daripada kondisi keuangan kamu. Tetapi untuk masalah pekerjaan, masalah perasaan, masalah rasa, kemudian masalah mentalitas, masalah psikologis, masalah hubungan asmara, ini yang memang harus segera kamu perbaiki. Supaya apa? Supaya kamu tidak terperangkap ke dalam situasi yang menyulitkan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Ingat, ini harus segera diselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Nine of Cup dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cup juga. Artinya apa? Artinya di sini kamu itu nggak usah menunggu. Ketika kamu bisa kejar, ketika kamu bisa lakukan sekarang, ya udah lakukan sekarang. Karena apa? Kesalahan-kesalahan kamu di bulan yang lalu, di bulan Juni, bulan Juli, itu adalah kamu terlalu lama menunggu. Ketika kamu terlalu lama menunggu, iya kalau yang kamu tunggu itu pasti. Tetapi kalau yang kamu tunggu itu adalah hal yang nggak pasti. Yang pertama, kamu akan membuang waktu. Yang kedua, apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Dan yang ketiga, kamu hanya akan merasa capek sendiri. Maka dari itu, ketika ada sesuatu yang datang, ada kesempatan yang datang, ambil aja. Langsung ambil resiko.
pahami konsekuensinya, lakukan, langsung call to action, nggak usah terlalu lama menunggu. Sebenarnya kelemahan kamu selain kamu itu punya prasangka yang buruk terhadap sesuatu hal yang belum terjadi, kamu itu juga punya kelemahan yang lainnya, yaitu terlalu lama menunggu. Ketika kamu terlalu lama menunggu, orang lain sudah jalan. Nah, di situ kamu akan merasa ketinggalan. Oleh karena itu, ketika kamu merasa ada sebuah kesempatan, maka kamu harus bisa yang namanya mengambil kesempatan itu. Dan ingat, yang bisa menguatkan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Saat kamu jatuh, orang yang selalu ada buat kamu, orang yang selalu membuat kamu bangkit adalah diri kamu sendiri. Dan oleh karena itu, sebagai seekor kepiting yang baik, maka kamu harus bisa menjadi sebuah pelecut penyemangat buat diri kamu sendiri. Karena apa? Kamu sendiri adalah sahabat terbaik yang ada di dalam diri kamu. Setia, susah, senang itu kan kamu sendiri yang merasakan. Dan oleh karena itu, hidup adalah tanggung jawab kamu dan kamu harus bisa yang namanya call to action. Jangan terlalu lama menunggu di dalam hal apapun itu. Baik di dalam pekerjaan, di dalam mencari rezeki, di dalam keuangan, maupun kamu juga harus, yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Apalagi di tengah arus sungai yang seperti saat ini, kesehatan seekor kepiting ini harus sangat dipentingkan sekali. Jangan sampai kamu sakit. Kalau kamu sakit, maka semuanya akan kacau. Oleh karena itu, kesehatan seekor kepiting harus benar-benar diperhatikan supaya semuanya bisa dilakukan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara buat kamu seekor Cancer dengan pasangan kamu tentunya, di sini sepertinya memang ada semacam sekat-sekat yang membatasi. Artinya apa? Artinya antara diri kamu dengan pasangan kamu itu sepertinya masih ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sehingga hal ini masih menjadikan sedikit ada kerikil-kerikil kecil yang mengganggu permasalahan kamu di dalam masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Nah, sekarang tinggal kamu sama pasangan kamu ini mau menyingkirkan kerikil-kerikil itu malah menumpuk kerikil-kerikil yang lainnya. Semua tergantung kepada diri kamu dan tergantung kepada pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Di sini memang satu yang harus dipahami buat kamu yang punya zodiak Leo. Leo adalah sebuah sosok yang bekerja keras, sosok pekerja keras, sosok bertanggung jawab, maupun dia harus mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri. Di sini dia selalu mengutamakan kebahagiaan keluarganya, mengutamakan kebahagiaan pasangannya, dan bahkan dalam tanda kutip dia mengutamakan kebahagiaan teman-temannya. Walaupun di sini memang di sisi yang lain dia sedang merasakan sebuah bentuk kesusahan, sebuah bentuk kecemasan, dan sebuah bentuk kekhawatiran yang sepertinya saat ini sedang zodiak Leo alami. Tetapi di sini itu semua dilakukan karena apa? Bukan menuntut penghargaan atau achievement daripada orang lain, tetapi ini adalah suatu bentuk hal yang positif buat kamu yang punya zodiak Leo. Karena apa? Kebahagiaan keluarga, kebahagiaan pasangan, kebahagiaan orang lain itu terkadang menjadi sesuatu yang diutamakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Meskipun terkadang ketika Leo mengorbankan dirinya sendiri, orang lain nggak peduli dengan masalah yang dihadapi oleh kamu yang punya zodiak Leo. Tetapi di sini di hari Sabtu ini saya akan memberikan sebuah gambaran buat kamu yang punya zodiak Leo, terutama di urusan pekerjaan kamu atau urusan yang berkaitan dengan mencari nafkah atau rezeki, harus berhati-hati. Karena apa? Walaupun di sini bisa dikatakan urusan pekerjaan, urusan kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang lancar, tetapi harus berhati-hati karena sepertinya ada beberapa orang yang iri dengan pencapaian kamu, dan ini harus bisa kamu waspadai siapa orang yang iri dengan kamu dan siapa orang yang tulus mensupport kamu. Kamu harus bisa membedakan orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tanggung jawab kamu dengan hubungan asmara ini sangat besar sekali, sehingga kebahagiaan pasangan kamu itu di atas segalanya. Dan di saat ini di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 kamu sangat merasa bahagia dengan pasangan. Sekalipun ada masalah itu bisa segera diantisipasi dan masalah itu bisa segera diselesaikan sehingga tidak terlalu menjadikan suatu resiko yang cukup besar di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. So far di hari Sabtu ini kamu berada di dalam kondisi yang cukup bagus, berada dalam kondisi yang cukup oke, di dalam beberapa hal yang kaitannya dengan kebahagiaan. Tetapi waspada tadi di dalam lingkungan kerja juga harus ditingkatkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo,
Di hari Sabtu ini ada kartu Three of Pentacles dan ada kartu Wheel of the Year. Artinya di sini sisi positif ya. Kalau kemarin Jumat ada sisi yang menurun, ini ada sisi yang naik lagi. Oke, masalah keuangan kamu memang sehari bagus, sehari enggak, sehari bagus, sehari enggak. Artinya apa? Artinya masih selang-seling seperti itu. Dan ini bisa dikatakan terus-menerus terjadi. Setidaknya sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020. Tetapi nggak usah terlalu khawatir. Kamu harus bisa mengambil momen yang tepat. Artinya apa? Ketika kondisi keuangan kamu itu naik, maka kamu harus menyimpan uang. Dan ketika kondisi keuangan kamu turun, maka uang yang kamu simpan ini bisa kamu untuk menutupi penurunan kamu. Sehingga harus seperti itu. Ketika kondisi keuangan kamu ini jelap-jelup atau selang-seling, maka itu yang harus kamu lakukan. Karena apa? Mencoba menstabilkan keuangan itu sepertinya sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020 itu mungkin saja. Tetapi di sini kan ketidakmampuan kamu di dalam manajemen keuangan ini yang masih menjadi sebuah permasalahan. Jadi di sini saya sarankan ketika kondisi keuangan kamu ini naik, maka kamu harus bisa menyimpan uang. Jangan terlalu boros. Ketika kondisi keuangan kamu naik, kamu nggak boleh boros. Kamu nggak boleh terlalu mudah mengeluarkan uang. Karena apa? Ketika kondisi keuangan kamu naik, maka ini kesempatan kamu untuk menyimpan uang. Dan nanti ketika kondisi menurun, maka uang yang kamu simpan ini bisa kamu gunakan untuk menutupi kebutuhan yang lainnya. Itu yang pertama daripada kondisi keuangan. Kemudian yang kedua, untuk masalah pekerjaan memang di sini kamu agak sedikit merasa kurang nyaman dengan pekerjaan kamu. Karena apa? Karena di samping usaha kamu yang keras tidak sebanding dengan penghasilan kamu, di sini juga sepertinya kamu ada sebuah gambaran tanggung jawab yang besar di hadapan kamu. Sepertinya kamu itu sekecil ini tetapi harapan kamu itu besar. Dan untuk mewujudkan harapan itu tentunya harus dengan usaha yang maksimal. Dan di sini kamu menyadari bahwa usaha kamu saat ini masih belum menampakkan sebuah hasil yang maksimal. Tetapi di sini kamu jangan menyerah, jangan terlalu insecure, kamu harus percaya diri, harus mandiri, dan jangan ada sedikit pun rasa ingin menyerah. Capek itu wajar, tetapi capek istirahat dulu, kemudian nanti lanjutkan kembali untuk berusaha. Ingat, hidup itu tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab orang lain. Kamu sudah dewasa, kamu walaupun kamu masih punya orang tua, tetapi di sini kehidupan sepenuhnya adalah tanggung jawab diri kamu. Bahagiakan orang tua kamu pasti bisa untuk membahagiakan mereka dan membahagiakan orang-orang yang kamu cintai. Kemudian untuk masalah hubungan asmara terakhir, memang hubungan asmara kamu terkadang nggak ada otak. Artinya apa? Artinya pasangan kamu itu nggak bisa memahami kondisi kamu. Apa yang dia inginkan itu selalu ingin dituruti tanpa dia memahami kondisi kamu saat ini. Dan hal ini tentunya kamu tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Intinya kamu jangan terlalu membebani diri kamu sendiri, terutama di dalam masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Wheel of the Fortune dan kemudian di sini ada kartu Nine of Wands. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin menjelang fase-fase akhir bulan Agustus tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Libra akan mendapatkan sesuatu hal yang positif. Dan di sini yang pertama adalah yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengurangi pengeluaran kamu daripada sisi keuangan. Artinya apa? Kalau kamu nggak bisa mengurangi pengeluaran kamu daripada sisi keuangan, maka apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus bekerja ekstra lagi untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ketika kamu nggak bisa mengurangi pengeluaran harian kamu, maka pemasukan harian kamu juga harus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya bisa balance. Seperti logo zodiakmu kan timbangan, supaya balance. Jadi pemasukan itu seharusnya lebih berat daripada pengeluaran. Dan hal itu hal pertama yang harus bisa kamu lakukan. Kemudian yang kedua, walaupun ada masalah kanan kiri kamu, depan belakang, atas bawah, kamu harus punya sebuah semangat yang baru, sebuah semangat untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Walaupun memang cukup berat, karena apa? Karena di kaki kamu itu sepertinya masih ada rantai dengan barbel yang berat yang menghambat langkah kamu. Dan memang kamu untuk melepaskan itu perlu perjuangan ekstra yang keras. Tetapi di sini dengan kemampuan kamu pasti bisa melepaskan beban-beban yang sebenarnya saat ini menghambat diri kamu. Dan beban tersebut salah satunya adalah rasa ragu-ragu kamu, rasa kekhawatiran kamu, dan rasa kecemasan kamu. Jadi ketiga hal ini harus bisa kamu singkirkan. Ketiga hal ini harus bisa kamu hilangkan. Supaya apa? Supaya kamu bisa mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kamu. Kemudian terakhir, untuk masalah hubungan asmara, memang saat ini hubungan asmara bukan satu-satunya yang bisa kamu harapkan. Karena apa? Kamu punya pasangan pun juga sepertinya sia-sia. Karena apa? Kamu itu hidup berjuang sendiri, melakukan semuanya sendiri. Jadi apa gitu loh fungsi pasangan kamu itu? Seakan-akan fungsi pasangan kamu
kamu itu hanya sebagai pelengkap saja. Ibarat kata sebuah sup, pasangan kamu itu hanya sebuah sebuah bawang goreng di dalam sebuah sup. Artinya dia dipakai juga enggak dipakai pun juga enggak apa-apa. Jadi seperti itu di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tapi so far di hari ini, intinya buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu sedang berusaha untuk merecovery dan merepair diri kamu sendiri untuk bisa lebih baik lagi. Dan saya yakin kamu pasti bisa mendapatkan yang terbaik, walaupun memang terkadang keadaan memang masih seperti saat ini. Semangat terus, harus yakin dan yakin kamu pasti bisa. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Kita bahas yang positif terlebih dahulu. Sisi positifnya adalah di sini kamu dalam kondisi keuangan, di dalam kondisi finansial memang tidak berkekurangan. Artinya apa? Sebuah kecukupan di dalam kondisi finansial adalah hal yang memang benar-benar kamu jaga. Karena apa? Kamu terlalu khawatir dengan pengeluaran yang cukup besar. Sehingga bisa dikatakan di hari Sabtu ini kamu agak sedikit berhemat untuk bisa mengeluarkan uang. Dan hal ini harus kamu pahami. Dan sangat bagus sekali ketika kamu bisa memahami kondisi keuangan kamu saat ini. Dan stabilan kondisi keuangan kamu ini setidaknya akan bertahan sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020 nanti. Walaupun di tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 nanti ada sedikit gejolak di pertengahan minggu terakhir. Tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan yang cukup serius di dalam kondisi keuangan kamu. Kemudian untuk masalah pekerjaan, memang ada sebuah kesalahan ya, dan semua orang tentunya pasti pernah merasakan sebuah kesalahan yang namanya sebuah kehidupan. Tentunya kita tidak pernah lepas daripada sebuah kesalahan, apalagi di dalam pekerjaan. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan di dalam pekerjaan, yang harus kamu lakukan adalah menerima dan menyadari kemudian memperbaiki. Nah, mengeluh memang boleh, tetapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri tanpa ada usaha untuk memperbaiki kesalahan kamu daripada lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian yang ketiga, untuk masalah hubungan asmara antara diri kamu dengan pasangan kamu, sebenarnya sih antara kamu dengan pasangan kamu bisa menstabilkan ego, bisa menyeimbangkan. Artinya apa? Pasangan kamu bisa mengimbangi kamu dan kamu juga bisa ngimbangin pasangan kamu. Sehingga di hari Sabtu ini sepertinya kalau untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan masih bisalah yang namanya saling menyeimbangkan antara ego dengan personality antara diri kamu dengan pasangan kamu. Dan so far hari ini masalah kamu hanya di dalam masalah pekerjaan saja yang sepertinya ada sedikit kesalahan yang tidak sengaja kamu lakukan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Di sini sepertinya kamu harus segera ambil keputusan. Kamu harus segera bisa menentukan apa yang kamu lakukan. Artinya apa? Artinya ingat, yang harus kamu lakukan saat ini adalah kamu ambil kesempatan. Kamu menyadari di depan kamu saat ini tuh ada kesempatan. Nah, kesempatan ini nggak boleh kamu lewatkan. Kesempatan ini harus bisa kamu ambil. Artinya apa? Artinya kamu harus bisa melupakan masa lalu yang buruk, melupakan kesalahan yang kemarin, dan memperbaiki apa yang saat ini harus bisa kamu perbaiki. Dan di sini kamu harus punya keyakinan bahwa di hari ini ada kesempatan. Dan kesempatan itu harus kamu ambil. Kalau kesempatan ini nggak kamu ambil, yang saya takutkan adalah kamu malah melewatkan sebuah kesempatan yang bagus yang ada di dalam kehidupan kamu. Seperti final Liga Champions, di sini sepertinya tim-tim besar seperti Juventus, Real Madrid, kemudian City itu terlalu melewatkan kesempatan untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi di final adalah Bayern Munchen lawan PSG. Hal-hal yang sebenarnya sudah tidak bisa kita duga sebelumnya. Karena apa? Sejak awal tim-tim yang besar ini yang kita prediksi untuk bisa masuk kepada final. Nah, di sini kamu juga harus bisa seperti itu. Artinya apa? Ketika ada kesempatan yang bagus, harus segera kamu ambil. Jangan menyia-nyiakan peluang yang ada di mulut gawang. Kalau bisa kamu ceploskan gol dengan mudah, kenapa harus dipersulit? Ingat, jangan mempersulit diri kamu sendiri. Dan yang kedua adalah soal rasa empati dan simpati kamu. Seperti yang kemarin saya katakan, kamu itu terlalu mengorbankan diri kamu sendiri untuk membantu orang lain yang tidak mengerti kondisi kamu. Dan hal ini harus bisa kamu singkirkan terlebih dahulu. Karena fokus kamu hari ini adalah bagaimana kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Dan hal ini harus segera kamu lakukan di dalam urusan pekerjaan yang kaitannya dengan masalah keuangan, kondisi finansial kamu. Terakhir, untuk masalah hubungan asmara di hari Sabtu ini, kamu
kamu cukup menikmati waktu dengan pasangan kamu sehingga untuk masalah hubungan asmara di hari ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kembali kepada pun and racing kamu, dan buat yang mau ditanyakan silakan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab komentar daripada kamu semuanya. Dan yang mau lebih private lagi bisa hubungi Facebook fanspage Zodiak Harian atau di Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dengan channel yang besar yang meniru di judul, deskripsi dan sebagainya, dan juga menjual sesuatu yang kemarin ada yang protes di DM, kok ini nggak ada perubahan segala macam, karena kami sama sekali tidak menjual produk-produk yang seperti itu. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangasuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.